Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat pagi untuk semuanya. Salam buat keluarga di rumah, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat. Dan jangan lupa untuk mengikuti selalu protokol kesehatan. Baik, kali ini Bapak akan memberikan materi yang kamu lihat di halaman 46. Kamu harus catat materi yang ada dalam bulatan atau yang dikasih tanda biru muda ya. Ini kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan atau disingkat SPOK. Ciri-ciri kalimat efektif itu di sini sudah jelaskan, memiliki unsur penting atau pokok. Minimal ada unsur subjek dan predikat. Kedua, menggunakan struktur bahasa yang tepat, memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Keempat, menggunakan pilihan kata yang diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Jadi ciri kalimat efektif itu adalah kalimat yang mengandung gagasan, minimal mempunyai subjek, predikat, objek, dan keterangan, baik itu keterangan tempat ataupun keterangan waktu. Subjek itu adalah orang yang melakukan ya, kalau predikat pekerjaan, kalau objek yang dikenai pekerjaan, dan keterangan adalah untuk melengkapi kalimat. Contohnya kalau keterangan tempat di sawah, di sekolah, di lapang, di pasar, dan sebagainya. Kalau keterangan waktu contohnya kemarin, tadi pagi, malam, bulan lalu, tahun lalu, tadi pagi, dan sebagainya. Kedua, ciri kalimat efektif itu menggunakan struktur bahasa yang tepat. Jadi bahasanya tepat ya. Ketiga, memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Jadi dalam kalimat efektif tidak ada kata yang baku. Jadi harus menggunakan kata yang tidak baku. Contohnya, kalian masih ingat? Contohnya, kalau dalam bahasa sehari-hari, aku pulang duluan. Itu kata duluan itu, kalau dalam bahasa sehari-hari betul. Tapi kalau dalam ejaan yang disempurnakan, seharusnya jangan aku pulang duluan, tapi aku pulang lebih dahulu. Seperti itu ya. Terus yang keempat, ciri kalimat efektif itu menggunakan pilihan kata diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan ya. Jadi pilihan kata itu diksi, pilihan kata yang tepat. Nah, itu dicatat ya sedikit. Terus yang di bawahnya ini sini ada perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan, ada 4 baris, dicatat juga ya, masih halaman 46. Setelah itu kalian catat ini di halaman 48. Kamu cari ya ciri-ciri hewan-hewan yang ada di dalam gambar. Di sini ada ayam, ada bebek, ada ikan, dan ada cicak. Dan kamu masih ingat bahwa seluruh atau semua hewan di muka bumi ini, semua makhluk melakukan atau beradaptasi. Adaptasi itu artinya menyesuaikan diri dengan lingkungan ya. Adaptasi itu artinya menyesuaikan diri dengan lingkungan. Tujuannya beradaptasi 2. 1 untuk mencari makan, dan 2 untuk mempertahankan hidup. Bapak kasih contohnya bebek. Bebek itu cirinya memiliki selaput pada jari-jarinya. Ya, jadi kalau kita amati kaki bebek itu berselaput. Artinya antara jari dan jari ada kulit ya. Kalau mungkin lebih nanti kalau ada bebek kamu perhatikan. Nah, itu fungsi selaput pada bebek itu artinya untuk berenang. Karena kita tahu bahwa bebek mencari makannya di air. Jadi kalau bebek tidak ada selaput mungkin tidak bisa berenang. Nah, seperti itu ya. Terus cecak. Cecak melakukan autotomi. Masih ingat ya autotomi? Autotomi itu cecak ketika diserang musuh akan memutuskan ekornya. Ya. Seperti itu ya. Nah, itu dicatat, dicari di Google, di searching boleh ya.
Nah, di sini juga yang kamu harus catat juga halaman 49. Mulai dari bebek judulnya ya. Sampai halaman 49 saja. Halaman 49 saja bebek sampai terakhirnya untuk berenang. Ini catat ya. Terus berikutnya ini halaman 52. Halaman 52 pembelajaran 2 kamu harus catat dari mulai judulnya kami berbeda namun kami bekerja sama. Kami berbeda namun kami bekerja sama. Ini dicatat. Setelah dicatat jangan lupa dibaca ya. Halaman 52 sampai 53. 53 sampai perkat yang menyenangkan sampai sini. Nah, setelah kamu catat ada 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 pertanyaan di halaman 54-nya. Jadi pertanyaan ini kamu jawab isi berdasarkan teks ini. Jadi pertanyaan ini 1 2 3 4 5 6 7 sampai sini ya. Sampai jelaskan manfaat kerjasama dan persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai sini kamu isi. Nah, berdasarkan teks ini. Berdasarkan teks kami berbeda namun kami bekerja sama. Itu saja ya untuk sementara. Tugasnya tolong dikerjakan untuk semuanya. Jadi tolong kalau teman kalian tidak memiliki HP ya atau tidak mengetahui, belum masuk grup WA, tolong diinformasikan. Sebab di masa pandemi ini pembelajaran kita masih seperti ini ya, sambil kita menunggu informasi dari kabupaten kapan kita harus belajar seperti biasa di kelompok masing-masing. Jadi untuk sementara untuk tema 2 dicatatnya sampai halaman 54. Mohon dipahami